Kayaknya sama seperti ini ya, pertemuan-pertemuan saya. Jadi jadwal saya agak kacau karena masih akreditasi. Biasanya akreditasi itu dikerjakan. Kalau biasanya dulu-dulu 2 atau 3 semester sebelumnya udah persiapan, udah mulai mengerjakan. Tapi ini hanya hitungan bulan aja, berapa bulan harus dikerjakan. Jadi agak teman-teman apalagi menjelang ini deadline ini, nah, agak mengacaukan sistem perkuliahan saya. Kalau mungkin dosen lain mungkin enggak ya, tapi di sayanya yang agak kacau ngatur waktunya. Oleh karena itu, yaitu saya tidak bisa ini melakukan perkuliahan seperti biasanya. Untuk pertemuan kita hari ini, setelah kita bahas kemarin MRP, RP1, maka kita lanjutkan materi kita yaitu berkaitan dengan persediaan. Harapannya nanti ketika kita sudah masuk persediaan, kita tahu metode-metodenya, nanti kita masuk balik lagi ke MRP, tetapi model ini, lot size. Jadi bagaimana kita melakukan ini, pengaturan lot size-nya. Kalau dalam MRP kemarin kan, yang tugasnya dikumpulkan sekarang ya, itu dalam MRP kemarin kan ada lot size. Lot size-nya ditentukan jumlahnya. Misalnya 100, misalnya 200, dan sebagainya. Kalau misalnya lot size-nya ditentukan 100, maka tiap kali kita melakukan pemesanan atau membuat sendiri, make atau buy, membeli ke supplier, maka jumlahnya sesuai dengan lot size-nya. Kalau 100 ya 100. Kalau lot size-nya 200, 200. Sama seperti ketika MPS, menentukan MPS itu. Lot size-nya berapa? Lot size-nya 100, maka tiap kali MPS 100. Lot size-nya 200. Nah, dari situ, atau ketika kita ini, plan order release atau plan order receive di dalam MRP, itu juga mengikuti lot size. Nah, kita belajar persediaan dulu, nanti kita akan bisa mengatur lot size yang paling optimal itu nanti dengan metode apa. Oleh karena itu di dalam persediaan ini nanti akan kita bahas beberapa metode berkaitan dengan model pemesanan. Ini berkaitan dengan pihak luar. Ketika kita memesan material, sebaiknya pesan dalam jumlah berapa. Nah, di sini akan dibagi menjadi dua metode. Ini saya sedikit aja ya. Jadi saya tidak menerangkan slide. Saya menerangkan di sana aja. Nanti akan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang pertama, ketika kita misalnya memesan, jadi next. Misalnya ini periode 1, pesannya 30, kemudian periode kedua pesannya 40, kemudian periode 3 pesannya 20, kemudian periode 4 pesannya misalnya 10, periode 5 pesannya 60. Ada permintaan ya, maaf, demand. Ini demand. 6 misalnya ada 50, kemudian 7 misalnya 20. Nah, seperti ini. Jadi yang atas ini angka 1 ini adalah periodenya. Jadi ini adalah periode, waktu, periodenya atau waktu, time. Nah, di sini adalah berkaitan dengan demand-nya, quantity-nya, permintaannya. Jadi waktu dan quantity. Nah, metode yang pertama itu kita kelompokkan menjadi ini. Ada EOQ, ada EPQ,
ada EOI, ada back order, ada diskon, dan seterusnya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, yaitu ada Wagner-Wittin method, metode Wagner-Wittin method, kemudian ada Silvermill method, kemudian ada ini path period balance, ada metode incremental, atau ada list unit cost, ada incremental, dan seterusnya. Ini kelompoknya. Apa perbedaan antara dua kelompok ini? Jadi sudah saya share materi berkaitan dengan ini, metode persediaan. Jadi file yang satunya berisi tentang metode ini, EOKIP, EPK, dan sebagainya. Kemudian file yang berikutnya adalah berkaitan dengan Wagner-Wittin, Silvermill, path period, list unit cost, dan seterusnya. Metode ini. Nah, apa yang membedakan dua metode ini? Kalau metode yang di atas ini, ketika kita menentukan, nanti akan diterangkan oleh Mbak Meli bagian tugasnya. Kalau metode yang atas ini, ketika kita menentukan jumlah ini, pemesanan, ini adalah ajek nantinya. Misalnya ditentukan terutama EOKI ya, misalnya kalau soalnya EOKI misalnya ditentukan 100, maka pemesanan pertama 100, kedua 100, ketiga 100, dan seterusnya 100 terus. Dan itu adalah pemesanan yang paling ekonomis. Pemesanan yang paling optimal. Kalau dapatnya 100. Maka permintaannya seperti ini, dia akan pesan 100. Ini dipenuhi 30, 40 dipenuhi, 20 lagi, 90, 100. Pas, berdempat 100. Kemudian pesan lagi, di periode ini pesan lagi 100, 60, maka ini. Maka pesan lagi di sini. Karena 60 tambah 50, 110. Pesan lagi. Jadi jumlah di sini, jadi penentuan angka pemesanan di sini, itu adalah penentuan yang relatif tetap pemesanannya. Dan dia tidak mengacu pada misalnya terpotong misalnya di sini. Saya anggap periodenya terpotong ya. Misalnya 100 tadi. 30, 40, 20, 10. Maka pas ini 100. Tetapi kemudian begitu pesan lagi 100 untuk 60 dan 50. Maka ini hanya sebagian. Separuhnya masih sisa. Itu metode yang di atas. Nanti kurang lagi pesan lagi 100 dan seterusnya. Tetapi kalau metode-metode yang bawah ini mengacu pada periodenya. Jadi pemesannya bisa jadi tidak sama. Contohnya misalnya kita menggunakan metode Wagner-Wittin. Maka ditemukan misalnya periode 1, 2, 3 ini dalam satu kelompok pemesanan. Maka yang dipesan berapa? 30 tambah 40 tambah 20. Jumlahnya adalah 90. Dipesankan di periode 1. Maka ini pesan 90. Maka ini pesan 90. Di periode 1. Untuk periode 1, 2, 3. Maka digunakan periode 1, 2, 3 habis. Kemudian misalnya ditemukan lagi 45, 70. Kemudian 67, 70 juga. Ini yang saya maksud dengan tidak sama. Pemesanan pertama 90, pemesanan kedua 70, pemesanan ketiga 70. Tidak sama. Beda dengan metode yang di atas ini. Metode yang di atas ini tetap misalnya 100 gitu ya. Untuk periode 1, periode 2, periode 3, periode 4 memenuhi. Kemudian pesan lagi 100. Untuk periode 5, 60, periode 6, ini hanya 40. Maka pesan 100 lagi sini. Untuk 10 yang kurang ini. Nah, seperti itu. Ini yang atas. Kalau yang bawah mengacu pada periodenya. Pas jumlahnya. Sehingga yang dipesan ini bisa beda-beda angkanya.
Ini kebetulan aja sama. Yang ini dipesan di periode 4 dan periode 6. Itu pengantar dari saya. Saya tidak menerangkan berkaitan dengan ini ya slide-nya. Tidak menerangkan dengan slide. Saya mohon maaf. Kacau perkuliahan saya. Mbak Melin monitor. Oh iya. Mbak Melin, ini laptopnya udah bisa atau belum? Udah Pak, udah Udah bisa bisa ya. sambung ke Zoom. Oh iya, baik. Monggo Mbak Melin, kalau mau disampaikan ada sesuatu. Ini ada Mbak Melin mau menyampaikan ya. Silakan waktu dan tempatnya. Iya. Oke teman-teman, ini share screen aku udah kelihatan kan? Sudah, Kak. Oke, ini mungkin penyampaian materi yang lewat PPT-nya nggak ada, jadi nanti teman-teman baca sendiri dari PPT yang udah dikirimkan di e-learning. Nah, jadi ini untuk membantu teman-teman berlatih, ini ada tugas individu, nanti ada 2 soal. Nah, ini soal yang pertama, nanti teman-teman akan diminta untuk menemukan kuantitas pemesanan optimal dengan EOQ. Terus nanti ada juga teman-teman diminta untuk menentukan frekuensi pemesanan dalam 1 tahun, lalu ada pre-order point dan total biaya persediaannya. Nah, ini nanti rumus-rumusnya udah ada di PowerPoint yang dikirimkan di learning. Nah, di sini ada ini ya, nilai-nilainya. Nah, ini ada ABC. ABC itu dari 3 digit terakhir. Misal 3 digit NIM terakhirnya 129, berarti itu A-nya 1, B-nya 2, C-nya 9. Disingkatkan, sesuaikan dengan NIM teman-teman. Oke, lanjut ini ke soal kedua. Dan soal kedua ini ada informasi kebutuhan pemesanannya. Ini juga sama, ada informasi dari NIM juga, nanti diganti sesuai NIM-nya. Nah, untuk soal yang kedua ini, teman-teman diminta untuk menentukan pemesanan dengan metode silver meal, less unit cost atau LUC. Lalu di sini ada juga part period algorithm atau sama aja dengan part period balance. Nah, untuk cara mengerjakannya gimana, itu juga udah ada di PPT. Kalau nggak salah di PPT kedua, itu udah ada sama contoh cara mengerjakan rate limited. Tapi di sini aku tugasnya 3 ini aja untuk metode yang itu. Oke, ini ada pertanyaan nggak? Ini Ditulis tugasnya. tangan, Kak. Gimana? Ditulis tangan atau diketik? Diketik aja, nanti dikumpul dalam bentuk PDF. Paling lambat itu nanti sebelum tanggal 12.
Maaf, tadi pertanyaannya gimana? Tadi dia aku putus-putus suaranya. Ya, pengumpulannya bukan minggu depan, sebelum tanggal 12 jadi learning dibuatkan untuk pengumpulannya. Oke, Pak, masih ada pertanyaan lagi? Untuk tugas yang ini, waktu pengerjaannya lama ya, jadi aku harap teman-teman nggak ada lagi yang telat untuk mengumpulkan tugasnya di. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku cukupkan dulu. Dan saya kembalikan ke Pak Seno, Pak. Ya, Mbak Melin, terima kasih ya. Jadi hari ini kalau di modul tidak ada, di persediaan berkaitan dengan materi persediaan tidak ada, oleh karena itu diberikan tugas. Dan perlu saya ingatkan kembali di awal bahwa sistem penilaian di dalam ini praktikum, di dalam praktikum kelas saya, dalam praktikum kelas saya itu poinnya, sambil ingatkan kembali, 20% itu untuk UTS, 20% untuk UAS, 10% untuk presensi. Sedangkan untuk praktikumnya sendiri 50%. Jadi total 100. Jadi di sini nanti penilaiannya adalah penilaian dari saya dan Mbak Melin. Jadi Mbak Melin nanti 50%, penilaian saya juga 50%. Nanti akan keluar nilai akhirnya. Itu sistem berkaitan dengan sistem penilaian. Kemudian materi sudah saya share di e-learning. Ada 2 bagian materi, kemudian sama tugasnya sudah saya share, kemudian tanggalnya itu diplot di situ tanggal 11. 11 ini ya, 00. Berarti pagi dini hari, 11 dini hari. Jadi jam 10 atau 10 mau dini hari, 10 masuk. Itu kemudian pesannya Mbak Mel. Itu jangan sampai terlambat. Kemudian ini merupakan nanti kita tindak lanjuti dengan MRP. Jadi setelah persediaan ini kita balik lagi ke MRP dengan kaitannya dengan penentuan lot size. Nanti lot size-nya tidak berwujud angka, misalnya lot size-nya berwujud EUKI. Maka dari hasil hitungan EUKI kita masukkan tiap kali pesan EUKI dan seterusnya. Bisa juga nanti misalnya lot size-nya mengacu pada ini, metode silver mill. Maka dalam MRP itu pada periode berapa saja itu yang dikelompokkan untuk tiap kali pemesanan dengan metode silver mill. Nah, nanti dari situ kita akan melihat, bisa membandingkan dalam metode lot size, metode loading atau lot sizing, itu nanti kita akan melihat bahwa dengan pemesanan yang berbeda-beda, nanti akan ini menimbulkan biaya yang berbeda pula.
Nah, harapannya dalam metode load sizing, metode setelah ini persediaan, materi setelah persediaan ini adalah harapannya untuk mencari ini tingkat biaya pemesanan yang paling ideal ketika kita melakukan pemesanan atau pengadaan material. Itu aja gambaran dari materi kita. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa melakukan perkuliahan sebagaimana mestinya. Adanya keterbatasan pada diri saya. Itu aja hari ini yang bisa sampaikan. Ada yang mau sampaikan berkaitan materi saya? Jadi belum ya? Jadi Belum, Mbak. ya belum ya. Saya mohon maaf, perkuliahan saya kacau. Perkuliahan saya. Tidak hanya di mata kuliah ini. Mungkin kalau yang ketemu saya di mata kuliah yang lain, mata kuliah saya kacau. Kebanyakan mandiri, belajar mandiri, kelas kosong ya, kelas kosong dan sebagainya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Okay, and meeting.